semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami ingin menjelaskan tentang teknik konseling keluarga berdasarkan teori Bowenian Family Therapy. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami ada Wiji Kusrini, Marisa Dwijayanti, Puji Astuti, Maulidia Alia, Dian Haryati, Anissa Nur Azizah, Kuryati, dan Abdianto. Bowenian Family Therapy dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Murray Bowen. Beliau merupakan seorang dokter sekaligus anak pertama dari keluarga besar yang kuat di Tennessee, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Beliau juga merupakan pendiri asli dari aliran Family System Therapy. Teori sistem keluarga Bowen, atau kadang disebut sebagai terapi keluarga multigenerasi atau transgenerasi, merupakan model teoritis atau klinis yang berkembang dari prinsip-prinsip dan praktek psikoanalitik. Family menurut Bowen, keluarga dapat dipahami sebaik-baiknya ketika dianalisis dari perspektif 3 generasi, karena dari sini dapat dilihat pola hubungan interpersonal anggota keluarga antar generasi. Kemudian keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem seperti pernikahan, orang tua anak, dan saudara kandung atau sibling, di mana setiap subsistem tersebut dibagi lagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Dan asumsi dasar dalam terapi keluarga Bowenian adalah bahwa fusi emosional yang belum terselesaikan kepada keluarga harus diatasi jika individu berharap untuk mencapai kepribadian yang matang dan unik, karena penyebab masalah individu hanya dapat dipahami dengan melihat peran keluarga sebagai unit emosional. Bowenian Family Therapy atau BFT merupakan jenis terapi keluarga yang berfokus pada hubungan emosional antara anggota keluarga dan bagaimana hubungan ini mempengaruhi perilaku mereka. Berikut ini adalah diagram keluarga yang digunakan untuk menganalisis sistem emosional keluarga multigenerasi berdasarkan teori Bowen. Terdapat 8 konsep dasar dalam penerapan Bowen Family Therapy dalam teknik konseling keluarga. Konsep dasar yang pertama adalah pemisahan diri. Jadi pemisahan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga. Nah, keluarga yang sehat akan mendorong proses pemisahan diri dari kekuatan ego keluarga yang telah banyak diterima pada anggota keluarga yang berusia 2-5 tahun, serta diulang pada usia antara 13 dan 15 tahun. Nah, togetherness atau kebersamaan yang melekat ini akan menggambarkan keluarga dengan kekuatan ego yang melekat kuat sehingga tidak ada anggota yang mempunyai perasaan utuh tentang dirinya secara mandiri. Konsep dasar yang kedua adalah triangles. Konsep hubungan segitiga merujuk kepada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Jika ketegangan emosi pada sistem 2 orang melampaui batas, segitiga tersebut adalah orang ketiga yang membiarkan perpindahan ketegangan ke orang ketiga tersebut. Suatu sistem emosional yang disusun secara seri pada hubungan segitiga akan bertaut satu sama lain. Hubungan segitiga merupakan hubungan disfungsional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik atau ketegangan. Regulasi ini dapat berlangsung untuk jangka yang terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk terapis keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. 3. Proses emosional sistem keluarga inti atau Nuclear Family Emotional System, yaitu 1. Menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. 2. 4 pola dasar fungsi emosional dalam satu generasi, yaitu konflik perkawinan, disfungsi pada salah satu pasangan, gangguan pada satu atau beberapa anak, dan jarak emosional. 3. Pola-pola emosional ini berlaku dalam keluarga yang utuh, orang tua tunggal,
semua sistem keluarga inti lainnya. 4. Bagaimana sebuah keluarga bereaksi terhadap stres merupakan replikasi dari generasi sebelumnya dan akan terus berulang pada generasi berikutnya. 5. Bowen mendorong sejarah yang cermat tentang pola generasi sekarang dan rekonstruksi pola generasi masa lalu tentang fungsi emosional. Dia menegaskan bahwa pola-pola ini akan menjadi prediktor pola yang sama untuk generasi yang akan datang. 4. Proses proyeksi keluarga, yaitu 1. Proses utama di mana orang tua mewariskan masalah emosional mereka kepada anak. Anak-anak mewarisi kekuatan dan juga masalah dari orang tua. 2. Pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. 3. Proses proyeksi terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Orang tua berfokus pada anak, takut ada sesuatu yang salah. 2. Orang tua menafsirkan perilaku anak sebagai penegasan dari ketakutan ini. 3. Orang tua memperlakukan anak seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan anak. Pada poin kelima, di sini ada emotional cutoff atau pemutusan secara emosional. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama, persepsi anak untuk memisahkan diri secara emosional. Yang kedua, dalam pemutusan emosional, biasanya pemutusan mudah dilakukan jika antara anak dan orang tua tinggal dalam tempat yang jarak berdekatan. Sementara dengan anak yang tinggalnya berjauhan, pemutusan emosional ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, pemutusan hubungan secara emosional merupakan disfungsional yang terjadi di antara keluarga asli akibat keterikatan yang terjadi dalam pembentukan keluarga baru. Dan yang keempat, masalah emosional yang tidak terselesaikan ini umumnya berpusat pada keterkaitan dan diferensiasi diri yang tidak terselesaikan. Bowen menegaskan bahwa pemutusan hubungan ini tidak menunjukkan kemandirian sosial, melainkan kecenderungan seseorang melihat masalahnya ada pada orang tua daripada diri sendiri. Selanjutnya pada poin 6 ada proses transmisi multigenerasional. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama, proses proyeksi keluarga yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi yang diperoleh anak didapatkan dari orang tua melalui seluruh kehidupan, baik melalui pembelajaran yang disadari maupun pembentukan yang tidak disadari terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, anak-anak akan mempelajari pola-pola proses emosional yang mirip dengan pola-pola orang tua, tetapi dengan sedikit perbedaan. Yang keempat, proses ini penting dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-menurun seperti tradisi dan cita-cita keluarga karena ini dapat mendukung atau merugikan. Selanjutnya adalah konsep dasar yang ketujuh, yaitu sibling position. Yang pertama, suatu kedudukan yang dipegang keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil. Yang kedua, anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Yang ketiga, Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Selanjutnya, konsep dasar yang ke-8 adalah societal regression, yaitu yang pertama, teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial selayaknya keluarga. Yang kedua, konsep social regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap pertama, tekanan akibat krisis emosional. Yang kedua, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan.
Yang ketiga, penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Fungsi dari Bowenian Family Therapy ini antara lain mengurangi kecemasan dan memperbaiki gejala yang timbul, meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah antara anggota keluarga, mendorong setiap anggota keluarga untuk bertanggung jawab atas perilaku dan emosi mereka sendiri, membantu anggota keluarga untuk membedakan diri satu sama lain, yang berarti mampu memisahkan pikiran, perasaan, dan perilaku mereka sendiri dari orang lain dalam keluarga. Manfaat Bowenian Family Therapy: meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga, mengurangi pola komunikasi yang toksik dalam keluarga, mengembangkan diferensiasi positif dan mempraktikkan otonomi yang sehat dengan anggota keluarga, membantu keluarga untuk mengidentifikasi dan memecahkan pola negatif yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, mendorong keluarga untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan memperbaiki hubungan mereka. Berikut adalah contoh kasus penerapan konsep dasar Bowenian yang sumber videonya kami ambil dari YouTube, yang link videonya kami cantumkan.